Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SHB atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengangkat pembahasan di mana yang berjudul bukan mimpinya terbukti, tapi Muhammad Qasim tetap menolak disebut sebagai calon Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, pada tahun 2023, yaitu tahun di mana Muhammad Qasim muncul di publik dan beberapa diberitakan di media, baik di media maupun di TV-TV nasional, khususnya di wilayah tempat dia tinggal, yaitu di Pakistan. Muhammad Qasim pertama kali menyebarkan sebuah mimpi yang konon katanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tentang beberapa petunjuk-petunjuk dan mimpi-mimpinya. Sekarang sahabat yang beriman, saya akan membahas atau mengulas beberapa mimpi yang sudah terbukti, namun Muhammad Qasim tetap tidak ingin dirinya disebut sebagai calon Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi-mimpinya memang memiliki kesesuaian dengan beberapa peristiwa yang sudah terjadi. Namun sampai saat ini Muhammad Qasim menolak untuk disebut sebagai calon Imam Mahdi. Dalam beberapa atau berbagai wawancara yang dilakukan oleh stasiun TV dan media online di Pakistan, Muhammad Qasim menegaskan bahwa dirinya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak tahun 2014 sampai saat ini hanya menyebarkan mimpi-mimpi sebagai peringatan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, Muhammad Qasim secara tegas menolak dirinya disebut sebagai Imam Mahdi. Dalam eskatologi Islam, kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi, melainkan karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu pasti akan berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya dengan atau dalam satu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam. Dalam artian sahabat yang beriman, diislahkan itu artinya diperbaiki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang pertama yaitu Imam Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antar manusia dan banyaknya gempa. Kemudian yang kedua, Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan, tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. Kemudian yang ketiga, seseorang akan dibayat di antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Kemudian yang keempat, suatu pasukan yang datang dari negeri Sam menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, ada ratusan bahkan ribuan literatur membahas tentang Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman dalam eskatologi Islam. Rujukan-rujukan tersebut menguraikan kedatangan dan latar belakang kondisi dunia saat kedatangan Imam Mahdi, bahkan saat Imam Mahdi memimpin dunia. Kendati demikian, tak satu pun dari sekian banyak literatur itu yang bisa menjelaskan dengan khusus
dan terperinci tentang sosok Imam Mahdi. Sebagai contoh, 2 buku yang cukup komprehensif di seputar kemunculan Imam Mahdi bisa ditelusuri pada buku yang berjudul Fitnah dan Petaka Akhir Zaman. Kemudian yang ditulis oleh Abu Fatihah Al-Danani, terbit tahun 2007, yang dimana uraian yang serupa juga bisa ditemukan dalam buku yang berjudul Imam Mahdi dari Proses Pergerakan hingga Era Kebangkitan yang ditulis oleh Profesor Ali Al-Qurani, terbit pada tahun 2015. Sahabat yang beriman dimanapun berada, salah satu buku lainnya yang mengupas tentang Imam Mahdi dengan merujuk pada kembalinya dunia pada kondisi yang serupa masa prasejarah alat perang nuklir, yakni buku yang berjudul Al-Mahdi The White Horse Rider yang disusun oleh Hasan Habas, terbit pada tahun 2018. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 71, mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma na'du kullu unansin bi imamihin. Artinya, pada hari tak kala kami menyeru seluruh manusia dengan para imam mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 71. Sebagian dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim telah dibukukan dan disebarluaskan melalui grup-grup WhatsApp, YouTube channel, Instagram, dan viral melalui Twitter. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim menguraikan tanda-tanda besar kiamat yang meliputi kedatangan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, hingga kedatangan Isa Al-Masih yang kemudian sholat berjamaah di belakang Imam Mahdi, serta gambaran perang besar melawan India atau Ghazwatul Hind. Seperti yang diterbitkan antara pada Jumat 8 Juli 2022, 2 tahun yang lalu, Muhammad Qasim memuncaki trending topik di jagat maya atau sosial media di Twitter dan dengan tagar Muhammad atau dengan tagar bukti mimpi Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada pekan sebelumnya tagar itu sempat viral. Itu juga dilengkapi tambahan kata bukti di depan tagar untuk menegaskan bahwa sudah puluhan mimpi Muhammad Qasim itu sudah terbukti. Mengingatkan kita semua umat Islam agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti adalah kutipan kata-kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada 7 Maret 2022, 2 tahun yang lalu, saat menolak bujukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk ikut mengutuk dan memberi sanksi bagi Rusia yang menyerang Ukraina. Aku bukan budakmu, itulah kata-kata yang terlontar dari Imran Khan yang secara persis sudah diungkapkan oleh Muhammad Qasim yang menceritakan mimpinya tanggal 27 Agustus pada tahun 2018. Jadi sahabat yang beriman, Muhammad Qasim itu bukan hanya diketahui pada tahun 2023. Tetapi sejak dari tahun 2018, 2019, bahkan sampai 2022, itu pembahasan tentang Muhammad Qasim itu sudah banyak referensi, baik melalui buku, kemudian sosial media yang banyak bertebaran tentang mimpi-mimpi sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman, penegasan Imran Khan menunjukkan Pakistan tidak lagi akan tunduk dari dikte negara adidaya Amerika Serikat.
Bukti itu merupakan satu dari puluhan fakta yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan melalui pemuda asal Lahore, Pakistan itu atau Muhammad Qasim. Bukti yang lain mengiringi perjalanan politik Imran Khan juga menjadi benteng penguat keyakinan bahwa mimpi kepada seorang mukmin di akhir zaman adalah sebuah kebenaran yang akan datang. Imran Khan juga lengser sebelum berakhir masa jabatan Perdana Menterinya seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Muhammad Qasim saat Imran Khan dilantik 3,5 tahun lalu. Semakin banyak mimpi-mimpinya yang terbukti, justru Muhammad Qasim khawatir pengikutnya akan makin mengkultuskan, sehingga dia menegaskan bahwa dia bukanlah calon Imam Mahdi seperti yang dipercaya sebagian besar muslim dalam kelompok gerakan akhir zaman atau Gaza. Aku seorang warga Pakistan biasa, mimpiku memiliki pesan khusus untuk umat Islam atau umat muslim seluruh dunia. Dalam salah satu mimpi Muhammad Qasim, India akhirnya menyerang Pakistan, sahabat yang beriman. Serangan India saat Pakistan lemah itu juga sudah digambarkan dalam mimpi yang justru memperkuat hadis Nabi Muhammad SAW yang sejak 1400 tahun lalu memprediksikan terjadinya Ghazwatul Hind atau perang suci melawan India. Dalam bahasa Arab, Ghazah adalah perang besar yang selalu dipimpin Rasulullah Muhammad SAW. Ungkapan Ghazwatul Hind merujuk pada beberapa hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diriwayatkan bahwa Abu Hurairah yang mengatakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa kita akan menyerang India. Jika aku hidup cukup lama untuk melihatnya, maka aku akan mengorbankan diriku dan kekayaanku. Jika aku terbunuh, maka aku termasuk ke dalam golongan syahid, dan jika aku selamat, maka aku menjadi Abu Hurairah al-Muharrar yang terbebas dari api neraka. Sunan An-Nasai, derajat sahih 3174. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ketua Gaza Diki Chandra Purnama menegaskan selama 5 tahun lebih meneliti mimpi Muhammad Qasim, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan melengkapinya karena ada gambaran yang lebih detail apa yang akan terjadi. Ia terus menyebarkan mimpi ini di kalangan ulama Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Alhamdulillah, sahabat yang beriman, respon positif ditunjukkan oleh beberapa ahli ilmu ketika ia melakukan safari sejumlah pondok pesantren. Satu persatu ulama dan para tokoh aktivis Islam mulai mengakui kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Hal ini tentu menunjukkan bahwa mimpi Muhammad Qasim ini merupakan informasi yang sangat penting yang harus segera dibahas dan dikaji oleh seluruh umat Islam agar selamat dari huru-hara akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hubungan Gaza Qasim, hubungan Muslim Indonesia melalui Gaza yang aktif menyebarkan mimpi Muhammad Qasim juga sudah diprediksi pada mimpi tanggal 7 Oktober 2021, 3 tahun yang lalu. Menurut Muhammad Qasim, sahabat beriman, dalam mimpinya melihat bahwa orang-orang yang akan datang ke Pakistan dari luar negeri telah tiba. Saya melihat diri saya duduk di halaman terbuka sebuah rumah bersama Diki Chandra. Di sampingnya Faris Helper Indonesia dan ada banyak lagi lainnya. Mendekati waktu subuh, saya merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di singgasananya di dekat halaman dan juga mengawasi kita dengan cermat. Saya Muhammad Qasim melihat cahaya biru memancar dari singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Kemudian dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sesuatu benda bercahaya dengan warna biru. Lalu saya serahkan sesuatu yang biru itu ke Diki yang kemudian mendistribukannya secara merata kepada semua orang yang ada. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sekitar seminggu kemudian, akhirnya benar terbukti ada utusan Indonesia yang datang ke Lahore
Dan berita itu membuat sebagian muslim Pakistan yang selama ini mengabaikan mimpi Muhammad Qasim akhirnya semakin menguatkan perjuangan menyebarkan mimpi yang menjadi petunjuk akhir zaman. Banyak rintangan dihadapi saat perjalanan ke Pakistan, bahkan hampir putus asa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan di detik-detik terakhir. Itu kata Diki mengenang perjalanan ke Lahore di tengah pandemi COVID pada saat itu, pada tahun Oktober 2021. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya kira tentang pembahasan tentang Muhammad Qasim, mimpi-mimpinya mungkin cukup sampai di sini sahabat beriman. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.